Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taufiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah selesai dari penjelasan surah Al-Jumu'ah. Dan salah satu poin yang sangat penting untuk selalu kita jadikan pegangan dari ayat yang terakhir di dalam surah Al-Jumu'ah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah." Katakanlah bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan ganjaran itu jauh lebih baik daripada segala bentuk kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi. Sehingga ketika kita diperhadapkan oleh suatu keadaan antara menjalankan perintah Allah dan meraih kenikmatan dunia, maka kita selalu mendahulukan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu pada surah Al-Munafiqun, surah yang secara khusus berbicara tentang orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Dan kemunafikan ini mulai muncul setelah kaum muslimin meraih kemenangan di perang Badar. Ketika kaum muslimin berhasil meraih kemenangan di perang Badar, maka ketika itu ada satu kelompok manusia yang di satu sisi dia tidak ingin memeluk agama Islam, tapi di sisi yang lain mereka juga khawatir kalau tidak memeluk agama Islam akan terancam harta benda dan jiwanya. Maka jalan yang mereka pilih itu adalah dengan menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan semakin hari jumlah kaum muslimin semakin bertambah, bahkan kaum muslimin menjadi satu kekuatan yang sangat diperhitungkan di Madinah, di mana dua kabilah yang sebelumnya selalu bertikai, yaitu Aus dan Khazraj, itu bisa disatukan melalui agama Islam. Maka secara otomatis kaum muslimin memiliki kekuatan yang sangat besar di Madinah, sehingga hal ini menimbulkan rasa takut di kalangan orang-orang kufar di Madinah. Maka seperti yang tadi kita sebutkan, setelah perang Badar dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, maka mereka memilih
untuk tetap berada di dalam kekufuran, tetapi mereka tidak ingin harta bendanya diambil oleh kaum muslimin, maka mereka menampakkan bahwa seolah-olah mereka adalah pemeluk agama Islam. Nah, pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah." Jika datang kepada engkau, ya maksudnya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-munafiqun, orang-orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa persaksian yang mereka ucapkan itu adalah persaksian yang dusta, ya, persaksian yang tidak benar. Dan ini juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal suratul Baqarah, di mana ketika Allah menceritakan tentang orang-orang munafik, ya mereka ini kalau bertemu dengan orang-orang beriman, maka mereka mengatakan amanna, kami beriman bersama kalian. Tetapi ketika mereka kembali kepada komunitas mereka, bergabung bersama teman-teman mereka, maka mereka mengatakan kami tetap di atas kekufuran, kami hanya sebatas mempermainkan orang-orang beriman saja. Jadi orang-orang munafik itu menampakkan keimanannya, ya, menampakkan keislamannya, salah satunya dengan bersaksi, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ketika seseorang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka itu menandakan bahwa dia telah masuk Islam. Tetapi apakah keislamannya itu benar adanya, maka hal ini tentu akan dilihat bagaimana dia memenuhi tuntutan daripada 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan. Ya, karenanya di dalam pembahasan tentang akidah kita mengenal di sana ada namanya syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, di mana ketika seseorang ingin mendapatkan manfaat dari kalimat yang dia ucapkan, kalimat tauhid yang dia ucapkan, maka dia wajib memenuhi syarat-syaratnya. Dan ada banyak syarat-syaratnya, ada 7 syarat yang disebutkan oleh para ulama. Dan yang berkaitan dengan orang-orang munafik itu adalah as-sidq, kejujuran di dalam mengucapkan kalimat tersebut. Orang-orang munafik ini tidak jujur di dalam ucapannya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jadi sekali lagi persaksian yang mereka ucapkan itu adalah persaksian yang dusta, persaksian yang palsu. Karena pada ayat berikutnya wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan dialah yang mengutus engkau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak penting pengakuan dari orang-orang munafik kalau pengakuan itu sesuatu yang dusta. Jadi yang terpenting itu adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan dengan pengakuan manusia. Meskipun banyak yang mendustakan dan tidak mengakui status Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, maka itu bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang pokok. Yang inti itu adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi target utama bagi setiap muslim
selalu berusaha untuk menjadikan pengakuan Allah Subhanahu wa taala, penilaian Allah Subhanahu wa taala sebagai target dan tujuan yang paling tinggi. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan selain itu Allah juga mempersaksikan ya bahwa orang-orang munafik benar-benar mereka adalah orang-orang yang berdusta. Karenanya ciri yang paling mencolok pada orang-orang munafik itu adalah dusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umatnya agar jangan sampai memiliki perilaku suka berdusta. Karena dusta itu mengantarkan kepada keburukan. Itu suatu kepastian. Ketika seorang terbiasa berdusta, maka pasti dia akan banyak melakukan keburukan-keburukan. Syekh Sa'di rahimahullah di dalam menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan fi qaulihim wa da'wahum wa anna dzalika laisa bihaqiqatin minhum. Jadi mereka berdusta di dalam ucapan-ucapan mereka dan juga melalui pengakuan-pengakuan mereka, dan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka klaim itu tidak sebagaimana hakikatnya. Dan gambaran tentang orang-orang munafik itu disebutkan juga secara sangat terperinci di dalam surah Taubah, di dalam beberapa atau dalam kebanyakan ayat di surah Taubah. Di sana juga diungkap tentang hakikat orang-orang munafik. Sehingga di antara nama daripada surah tersebut disebut dengan Suratul Fadhihah. Ya, surat yang mengungkap tentang perilaku dan perangai orang-orang munafik. Banyak di dalamnya ayat wa minhum, dan di antara mereka, maksudnya di antara orang-orang munafik. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi dua kalimat syahadat yang dia ucapkan itu tidak dia penuhi apa yang menjadi tuntutannya, apa yang menjadi syarat-syaratnya, sehingga mereka mendapatkan predikat sebagai orang-orang munafik. Karenanya kalau kita membaca biografi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu biasanya disebutkan orang ini masuk Islam pada tahun sekian, atau setelah perang Badar, atau setelah perang Uhud. Lalu kemudian biasanya ada tambahan wa hasuna islamu, dan telah baik keislamannya. Artinya dia benar-benar menjadi sahabat, menjadi seorang muslim, menjadi sahabat Nabi SAW. Karena ada di antara yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia tidak baik keislamannya, dalam arti dia menjadi orang-orang munafik, ya, karena tidak memenuhi apa yang menjadi tuntutan dan syarat daripada la ilaha illallah. Nah, di surah Al-Hujurat itu disebutkan juga qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi ketika seorang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia secara zahir dihukumi sebagai seorang muslim. Tetapi apakah keislamannya sudah baik atau tidak, maka itu tergantung pada bagaimana dia beramal berdasarkan agama Islam, berdasarkan tuntutan daripada kalimat yang telah dia ucapkan. Dan dalam surah Al-Hujurat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, kalian hanya baru masuk Islam secara zahir. Adapun secara hakikat dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala belum sampai ia benar-benar mengamalkan dan menjalankan apa yang menjadi tuntutan dalam agama, terutama yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan akidah, permasalahan tauhid, yang menjadi alat ukur di dalam menilai seseorang apakah dia masih dalam lingkaran Islam atau sudah keluar dari Islam. Nah, itu ditentukan oleh
perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Kemudian pada ayat berikutnya masih menjelaskan tentang realitas dan kenyataan yang menimpa orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu aymanahum junnah." Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai perisai. Jadi mereka melindungi diri mereka dari hal-hal yang buruk yang mereka duga itu dengan cara bersumpah. Mereka bersumpah bahwa mereka adalah orang beriman. Mereka bersumpah bahwa mereka bersama dengan orang beriman. Tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, karenanya di antara ciri orang yang suka berdusta itu banyak sumpahnya. Kenapa dia banyak bersumpah? Karena orang tidak percaya kepadanya. Kenapa tidak percaya? Karena dia dikenal suka berdusta. Nah, supaya dia dipercaya oleh orang, maka dia harus banyak mengucapkan sumpah. Nah, salah satu orang yang tidak boleh kita ikut kepadanya itu adalah orang-orang yang banyak bersumpah. Dalam Al-Quran, wala tuti' kulla hallafim mahin. Janganlah ikuti, janganlah ditaati orang yang banyak bersumpah. Karena biasanya mereka ini adalah orang yang suka berdusta. Nah, orang-orang munafik itu menjadikan sumpah itu sebagai strategi untuk melindungi keburukan yang mereka sembunyikan. Jadi sungguh luar biasa ya, suatu keburukan mendatangkan keburukan yang lain. Dia atau mereka memilih kemunafikan, dari keburukan kemunafikan itu bermunculan keburukan lain yang juga sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa nama Allah, mengatasnamakan Allah untuk mengelabui manusia melalui kedustaan yang mereka lakukan. Ya, karena memang di dalam agama kita, di dalam agama Islam, ketika seseorang telah bersumpah dengan nama Allah, maka kita wajib membenarkan dan menerimanya sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak didapatkan tanda, indikasi, bahkan mungkin kita yakin bahwa dia berdusta, maka kita wajib menerima ucapannya yang disertai dengan sumpah. Karena orang-orang munafik menempuh cara ini untuk mengelabui kaum muslimin, maka mereka bersumpah. Ittakhadhu aymanahum junnah. Ya, jadi junnah ini adalah perisai. Ya, turusan ya, mereka menjadikan itu sebagai perisai untuk menghindarkan dirinya dari penisbatan kepada kemunafikan. Fasaddu an sabilihi bi anfusihim wa saddu ghairahum mimman yakhfa alaihi haluhum. Nah, dengan apa yang mereka lakukan, yaitu bersumpah untuk menutupi keburukannya, maka mereka telah berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa saddu ghairahum mimman yakhfa alaihi haluhum. Dan dengan sumpahnya tersebut, sebagian orang kadang terpengaruh. Sebagian orang kadang terpengaruh dengan ucapan mereka, seolah-olah apa yang mereka ucapkan itu benar adanya. Makanya di dalam Islam ada namanya tabayyun. Ini kita klarifikasi, kita pastikan kebenaran dari suatu berita. Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada fenomena di mana berita itu dimunculkan oleh orang-orang munafik yang mana itu hakikatnya adalah suatu kedustaan. Ya, makanya ketika Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika istri beliau Aisyah difitnah, orang-orang munafik yang
termasuk terdepan di dalam menyiarkan isu tersebut. Bahkan di dalam surah An-Nur ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzi tawalla kibrahu, orang yang menjadi pelopor di dalam menyebarkan fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, itu para ahli tafsir menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang munafik. Dan itu juga yang menimpa manusia-manusia setelahnya yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha dari kalangan Rafidhah. Mirip-mirip keadaannya, mereka menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka itu teramat sangat buruk apa yang telah mereka lakukan, maksudnya orang-orang munafik. Haitsu azharul imana wa abtanul kufra wa aqsamu ala dzalik wa auhamu sidqahum. Jadi apa yang mereka praktekkan, apa yang dipraktekkan oleh orang-orang munafik yang mereka anggap itu sebagai strategi, sebagai bentuk kepandaian, kecerdasan di dalam mengatur strategi, tetapi pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Mereka menampakkan keimanan dan mereka menyembunyikan kekufuran. Kalau dibandingkan dengan orang-orang kafir yang lain, maka model kekufuran orang munafik ini lebih buruk daripada kekufuran yang pada umumnya. Kalau kekufuran yang pada umumnya, mereka nampakkan kekafirannya, tidak ada yang mereka sembunyikan. Tetapi orang-orang munafik, dia tidak nampakkan kekufurannya. Jadi dia kafir dan mengelabui manusia dengan menampakkan keimanan. Dan ini terlihat dampaknya biasanya dalam peperangan-peperangan. Dalam peperangan, ketika kaum muslimin ketika Nabi SAW mengajak kaum muslimin untuk berangkat berperang, maka disinilah biasanya orang-orang munafik memainkan perangnya dengan cara menggembosi. Jadi mereka tidak ikut, atau kadang ikut dengan tujuan di pertengahan jalan dia akan kembali dengan berbagai macam alasan dan bersumpah. Mereka bersumpah ketika membuat suatu alasan. Wa aqsamu ala dzalika wa auhamu sidqahum. Jadi ketika mereka menyembunyikan keimanan, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan, keislaman, mereka kuatkan perbuatan mereka itu dengan sumpah dan mengesankan bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur. Ini adalah perilaku orang-orang munafik. Dan perilaku ini tidak menjadi jaminan tidak menimpa orang-orang yang beriman. Mungkin yang kita sembunyikan bukan kekufuran, tetapi hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain di mana kita menyembunyikan sesuatu berbeda dengan apa yang kita nampakkan. Makanya ada istilah dalam pembahasan akidah, ada namanya an-nifaq al-amali. Jadi kemunafikan itu dibagi dua, ada nifaq i'tiqadi dan ada nifaq amali. Ada kemunafikan yang berkaitan dengan masalah akidah, yang ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam, dan ada kemunafikan amali, kemunafikan yang berkaitan dengan amal, berkaitan dengan perbuatan. Nah, ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tetapi pada diri orang itu ada sifat-sifat kemunafikan. Dan segala sesuatu yang buruk pada diri seseorang, maka kita wajib untuk menghilangkannya. Ketika kita misalnya ada perilaku berdusta, mengkhianati amanah, maka
kita wajib untuk menghilangkan hal tersebut. Karena sesuatu yang buruk ketika ada pada diri seseorang itu akan mengundang datangnya keburukan yang lain, sehingga keburukan itu akan semakin banyak. Yang tadinya mungkin itu pada level dosa bisa meningkat menjadi suatu bentuk kekufuran. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Kemudian di ayat berikutnya, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Hal yang mereka alami, hal yang dialami oleh orang-orang munafik itu tidak lain karena telah terhiaskan pada mereka kemunafikan itu menjadi sesuatu yang indah. Dzalika alladzi zuyyina lahum an-nifaq. Jadi orang-orang munafik dan orang-orang yang melakukan suatu keburukan dan merasa melakukan itu sebagai suatu kebaikan, itu tidak lain karena keburukan itu telah dihias oleh syaitan sehingga dia tidak lagi bisa melihat sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Jadi yang buruk dia lihat baik, yang baik dia lihat buruk. Apakah mungkin terjadi seperti itu? Sangat mungkin. Kenapa? Karena syaitan memang tugasnya menghias yang buruk sehingga kelihatan baik, menghias yang baik sehingga dia kelihatan buruk. Ketika keimanan seseorang lemah, maka bisa salah di dalam melihat sesuatu. Dan itu kadang kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang rajin sholat, orang yang taat dalam menjalankan agama, oleh sebagian orang kadang dinilai buruk. Orang yang tidak menjalankan agama justru dinilai sebagai orang yang baik. Karena di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar. Wa arinal batila batila, dan perlihatkan yang batil itu batil. Ya, karena ada suatu keadaan di mana seseorang bisa saja tidak bisa melihat sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Jemaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.